Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan untuk menyebutkan bilangan yang besar guna mempermudah perhitungan. Sebagai contoh, kita menggunakan satuan lusin untuk menyebutkan benda yang jumlahnya 12 buah, sehingga 2 lusin benda setara dengan 24 buah. Nah, dalam ilmu kimia, untuk menyatakan jumlah zat, kita menggunakan satuan yang disebut mol dan dilambangkan dengan N. Dalam hal ini, 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram karbon 12, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel, di mana partikel zat dapat berupa atom, molekul, ataupun ion. Nah, jumlah partikel ini kita sebut sebagai bilangan Avogadro yang dilambangkan dengan L atau N. Sebagai contoh, mari kita perhatikan tabel berikut ini. 1 mol atom besi mengandung 1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom, sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atom. Kemudian 1 mol molekul air dengan rumus molekul H2O mengandung 1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel molekul, sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Berikutnya 1 mol ion Na+, mengandung 1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel ion, sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel ion. Kemudian 5 mol molekul karbon dioksida dengan rumus molekul CO2 mengandung 5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel molekul, sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 24 partikel molekul. Dan 0,2 mol atom hidrogen mengandung 0,2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atom, sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 23 partikel atom. Dari contoh-contoh ini, kita bisa menuliskan persamaan yang menyatakan hubungan antara jumlah partikel dengan mol, di mana X sama dengan N dikali L. X merupakan jumlah partikel, N adalah mol, dan L adalah bilangan Avogadro, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Berikutnya jumlah mol dapat kita hubungkan dengan massa, di mana jika partikelnya berupa molekul, mol sama dengan massa zatnya dibagi massa molekul relatif atau mR-nya. Adapun jika partikelnya berupa atom, maka mol sama dengan massa dibagi massa atom relatif atau AR-nya. Nah, mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni. Berapakah jumlah partikel dalam sampel tersebut? Jika diketahui bilangan Avogadro sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, untuk soal ini, partikel emas berupa atom dan langsung saja kita gunakan rumus jumlah partikel, di mana jumlah partikel atau X sama dengan mol emasnya dikali bilangan Avogadro. Nah, di soal disebutkan bahwa mol emasnya adalah 5 mol, dan bilangan Avogadro adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Maka jumlah partikel emas sama dengan 5 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol, sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 24 partikel. Jadi, jumlah partikel emas untuk soal ini adalah 3,01 dikali 10 pangkat 24 partikel. Soal yang kedua,
Suatu sampel gas O2 mengandung 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel. Berapakah banyaknya mol O2 dalam sampel tersebut? Jika diketahui bilangan Avogadro sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, dan karena yang akan kita tentukan adalah molnya, maka persamaan ini kita kali silang sehingga menjadi mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Di soal disebutkan bahwa jumlah partikel gas O2-nya adalah 1,50 dikali 10 pangkat 23 partikel dan bilangan Avogadro sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Maka mol O2 sama dengan 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Hasilnya adalah 0,25 mol. Jadi, jumlah mol O2 untuk soal ini adalah 0,25 mol. Soal yang ketiga, MgOH2 merupakan salah satu bahan dalam obat mah. Tentukan jumlah mol dari 232 gram MgOH2 jika diketahui massa atom relatif atau ARMG sama dengan 24 gram per mol, oksigen sama dengan 16 gram per mol, dan hidrogen sama dengan 1 gram per mol. Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu massa molekul relatif atau Mr dari MgOH2-nya. Jika kita perhatikan dari rumus molekulnya, MgOH2 tersusun dari 1 atom Mg, 2 atom oksigen, dan 2 atom hidrogen. Maka massa molekul relatifnya sama dengan 1 dikali massa atom relatif atau Ar magnesium, ditambah 2 dikali massa atom relatif oksigen, ditambah 2 dikali massa atom relatif hidrogen. Nah, di soal sudah diberikan data massa atom relatif untuk magnesium, oksigen, dan hidrogen. Kita substitusikan sehingga massa molekul relatifnya sama dengan 1 dikali 24 gram per mol, ditambah 2 dikali 16 gram per mol, ditambah 2 dikali 1 gram per mol, sama dengan 24 ditambah 32 ditambah 2 gram per mol, sama dengan 58 gram per mol. Selanjutnya kita tentukan molnya. Diingat bahwa mol sama dengan massa dibagi massa molekul relatif atau Mr. Di soal disebutkan massanya adalah 232 gram, maka mol sama dengan 232 gram dibagi 58 gram per mol. Hasilnya adalah 4 mol. Jadi, mol MgOH2 untuk soal ini adalah 4 mol. Soal yang keempat, tentukan massa atom relatif atau Ar suatu atom X jika 2 mol atom X mempunyai massa 394 gram. Nah, diingat bahwa mol sama dengan massa dibagi massa atom relatif atau Ar-nya, maka jika kita kali silang, massa atom relatifnya sama dengan massa dibagi mol. Nah, di soal sudah diketahui bahwa molnya adalah 2 mol, dan massanya adalah 394 gram. Maka massa atom relatifnya sama dengan 394 gram dibagi 2 mol, sama dengan 197 gram per mol. Jadi, massa atom relatif atau Ar atom X pada soal ini adalah 197 gram per mol. Soal yang kelima, tentukanlah massa dari 0,25 mol K2SO4 jika diketahui massa atom relatif atau Ar kalium sama dengan 19 gram per mol, sulfur sama dengan 32 gram per mol, dan oksigen sama dengan 16 gram per mol. Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu massa molekul relatif atau Mr dari K2SO4-nya. Jika kita lihat dari rumus molekulnya, K2SO4 tersusun dari 2 atom kalium, 1 atom sulfur, dan 4 atom oksigen.
maka massa molekul relatifnya sama dengan 2 dikali massa atom relatif kalium ditambah 1 dikali massa atom relatif sulfur ditambah 4 dikali massa atom relatif oksigen. Kita substitusikan nilai massa atom relatif atau AR yang sudah diberikan di soal, sehingga massa molekul relatifnya sama dengan 2 dikali 19 gram per mol ditambah 1 dikali 32 gram per mol ditambah 4 dikali 16 gram per mol sama dengan 38 ditambah 32 ditambah 64 gram per mol. Hasilnya adalah 134 gram per mol. Berikutnya mol sama dengan massa dibagi mr, maka massa sama dengan mol dikali mr. Di soal diketahui bahwa molnya adalah 0,25 mol, maka massa sama dengan 0,25 mol dikali 134 gram per mol. Hasilnya adalah 33,5 gram. Jadi, massa K2SO4 untuk soal ini adalah 33,5 gram. Soal yang keenam, tentukanlah jumlah partikel yang terdapat dalam 9 gram air jika diketahui massa atom relatif hidrogen adalah 1 gram per mol dan oksigen sama dengan 16 gram per mol. Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu massa molekul relatif atau ml dari H2O-nya. Dari rumus molekulnya kita bisa mengetahui bahwa atom penyusun H2O adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sehingga massa molekul relatif atau mr-nya sama dengan 2 dikali massa atom relatif hidrogen ditambah 1 dikali massa atom relatif oksigen. Nah, di soal sudah disebutkan bahwa massa atom relatif hidrogen adalah 1 gram per mol dan oksigen adalah 16 gram per mol. Maka massa molekul relatifnya sama dengan 2 dikali 1 gram per mol ditambah 1 dikali 16 gram per mol. Sama dengan 2 ditambah 16 gram per mol. Hasilnya adalah 18 gram per mol. Berikutnya kita tentukan jumlah molekulnya, di mana jumlah molekul airnya sama dengan mol air dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dan karena mol sama dengan massa dibagi massa atom relatif, maka jumlah molekul sama dengan massa dibagi massa molekul relatif dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Di soal disebutkan bahwa massa airnya 9 gram, maka jumlah molekulnya sama dengan 9 gram dibagi 18 gram per mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Hasilnya adalah 3,01 dikali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, jumlah molekul air untuk soal ini adalah 3,01 dikali 10 pangkat 23 partikel. Soal yang ketujuh, senyawa xenon fluorida XeFN mengandung 18 dikali 10 pangkat 20 partikel dengan massa sebesar 0,564 gram. Nilai N adalah, nah jumlah partikel XeFN sama dengan molnya dikali bilangan Avogadro, yaitu 6 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol, di mana mol sama dengan massa dibagi massa molekul relatif atau mr-nya, maka persamaannya menjadi jumlah partikel sama dengan massa dibagi massa molekul relatif dikali 6 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Kita pindah ruaskan bilangan Avogadro-nya, sehingga jumlah partikel dibagi 6 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol sama dengan massa dibagi massa molekul relatifnya. Nah, jumlah partikel dan massa xenon fluorida sudah diketahui di soal. Kemudian molekul xenon fluorida tersusun dari 1 atom xenon dan N atom fluor, sehingga massa molekul relatifnya sama dengan 1 dikali massa atom relatif xenon ditambah N dikali massa atom relatif fluor, sama dengan
1 dikali 131 gram per mol ditambah N dikali 19 gram per mol sama dengan 131 ditambah 19N gram per mol. Nah, kita substitusikan semua data yang sudah ada ke persamaan jumlah molekul ini, sehingga 18 dikali 10 pangkat 20 partikel dibagi 6 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol sama dengan 0,564 gram dibagi 131 ditambah 19N gram per mol. 18 dibagi 6 adalah 3, kemudian 10 pangkat 20 dibagi 10 pangkat 23 sama dengan 1 per 10 pangkat 3 atau 1 per 1000. Maka 3 per 1000 sama dengan 0,56 gram dibagi 131 ditambah 19N gram per mol. Nah, kita kali silang, maka 3 dikali 131 ditambah 19N sama dengan 1000 dikali 0,564. Maka hasilnya adalah 393 ditambah 57N sama dengan 564. Kita pindah ruaskan, maka 57N sama dengan 564 dikurang 393. Hasilnya adalah 171. Maka N sama dengan 171 dibagi 57 sama dengan 3. Jadi nilai N untuk soal ini adalah 3.